Cari kerja itu sungguh tidak seru. Tapi pekerjaanku saat ini sebagai pelayan yang tak berjalan baik. Terlalu banyak berdiri. Sekarang kakiku lecet semua. Sangat mengerikan. Oh, tunggu dulu. Yang ini kedengarannya menarik. Pasangan pensiunan mencari pengurus rumah tangga wanita yang santun untuk mengurus perkebunan pedesaan mereka. Sudah termasuk kamar dan makan. Pekerjaan ini sepertinya mudah. Jadi aku langsung menelpon mereka. Dan ya, mereka mengundangku datang. Jadi, sepertinya ini perkebunan pedesaan mereka. Ya ampun, pada dasarnya ini adalah kastil. Pemiliknya Nyonya Haris membuka pintu. Ia terlihat cukup ramah dan mengantarku berkeliling tempat itu. Kukira ia akan mewawancaraiku atau semacamnya. Tapi ia hanya tunjukkan sebuah kamar tidur, lalu berkata, "Kuharap kamar ini cukup nyaman untukmu. Kau mulai kerja besok. Aku dan suamiku sering tak ada di rumah. Yang harus kau lakukan hanyalah menjaga tempat ini dan bermain dengan putra kami, karena dia merasa kesepian." Hah? Aku tak lihat apapun soal mengasuh anak di deskripsi pekerjaan. Tapi maksudku, ayolah, apa sih susahnya main sama anak kecil? Dan siapa yang peduli? Pekerjaan ini sempurna. Mereka membayarku dengan bayaran yang sangat tinggi untuk tak lakukan apapun. Bahkan tidak untuk bersih-bersih atau masak, karena mereka punya banyak pembantu untuk itu. Ini sungguh luar biasa. Beberapa orang memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Aku harus bergegas dan pindah. Selama beberapa hari pertama, keluarga Haris tak ada, dan aku tak melihat ada tanda-tanda anak kecil. Aku berkeliling sekitar rumah dan menjelajahi halaman. Lalu suatu hari aku sedang di lantai 3, memeriksa foto yang kelihatan lucu saat ku dengar langkah kaki di belakangku. Terkejut, aku berbalik dan melihat seorang pria memegang boneka beruang dan menjilati permen lollipop. Dia menatap lurus ke arahku. Oke, aneh. Halo, dan kamu adalah? Tanyaku. Fred, katanya dengan nada yang sangat kekanakan. Hah? Dia kira-kira hampir 30 tahun. Bagaimana bisa dia bicara seperti itu? Fred mau main. Dia angkat boneka beruangnya ke wajahku, seperti ajakan. Baiklah, aku mengangkat bahu lalu mengikutinya ke kamarnya. Wah, seperti toko mainan di sini. Dia mendorong truk mainan ke arahku, jadi ku ambil dan bersuara seperti mobil saat memainkannya. Dia bertepuk tangan dan bersorak gembira. Akhirnya kuhabiskan sisa hari itu di sana main permainan anak-anak dengannya. Lalu saat aku mendongak, kulihat Tuan dan Nyonya Haris berdiri di pintu. Dan di sebelahnya ada seorang kamerawan yang sedang merekam Fred dan aku. Mereka meminta untuk bicara empat mata, jadi kuikuti mereka keluar menuju taman. Tuan Haris memulai. Fred putra sematawayang kami. Trauma masa lalu mempengaruhinya. Jadi sekarang, meski dia tampak seperti pria dewasa, dia masih bertingkah seperti anak kecil. Sekarang itu masuk akal dan malang sekali baginya. Cerita itu berlanjut bahwa Tuan dan Nyonya Haris dulunya bekerja di media. Beberapa tahun yang lalu, mereka memutuskan untuk merekam kegiatan sehari-hari Fred, lalu mengeditnya jadi video untuk dijadikan serial mingguan di sosial media. Wow, acara tentang pria yang bertingkah seperti anak-anak? Aneh sekali. Penonton sangat suka menonton Freddy. Nyonya Haris tergelak. Tapi kemudian dia segera mengubah nada bicaranya. Tapi aku khawatir mereka segera bosan hanya menontonnya saja. Kurasa sebaiknya dia punya teman. Itu akan membantu acara itu dan itu akan bagus untuk Freddy karena rasa kesepiannya akan berkurang. Aku penasaran. Dia memandangku dengan mata terbuka lebar. Melihat tatapan skeptisku, Tuan Haris menimpali sebelum sempat aku membuka mulut. Kami bayar 2 kali lipat. Wah, kesepakatan yang bagus. Maksudku, aku tak perlu jadi aktris pemenang penghargaan atau apapun untuk tampil di video semacam ini. Yang paling penting, jumlah uang itu besar sekali. Hanya orang idiot yang akan menolak penawaran seperti ini, iya kan? Jadi, aku mulai jadi teman Fred. Kami main-main bersama, main di taman, dan lakukan berbagai aktivitas seperti anak kecil bersama. Jujur, menurutku dia ini sangat manis, dan aku merasa kasihan padanya. Kapanpun dia melihatku, dia tersenyum riang dan biasanya memberiku mainan favoritnya. Dan itu membuatku merasa senang. Jadi oke, kameramen mengikuti kami kemanapun sepanjang hari, tapi tak lama aku lupa keberadaannya di sana. Dan aku juga tak pernah memeriksa hasil akhir video, karena menurutku lebay menonton diriku sendiri. Lalu suatu hari keluarga Haris mendudukanku untuk bicara lagi padaku. Nyonya Haris menatapku sambil berkata, "Kau mungkin menganggap Freddy sebagai anak kecil, tapi saat ini dia pria berumur 27 tahun. Yang tampan dan sehat secara fisik. Dia menyukaimu dan dia punya hak untuk berkencan.
Kemudian setelah menunjukkan padaku beberapa komentar di internet, mereka belak-belakan bilang kalau tayangannya akan punya rating lebih tinggi kalau aku jadi pacar Fred. Jadi, ini semacam dongeng di dunia nyata? Gadis baik hati jatuh cinta pada pria yang punya kekurangan secara mental? Ya ampun, tapi aku tak tertarik padanya seperti itu. Aku melenguh, memasang wajah masam. Sayang, dia menyentuh lenganku. Itu hanya untuk di depan kamera. Dan itu akan membuat Freddy sangat senang. Dan tentu saja kau akan menerima kompensasi besar. Tuan Haris menambahkan. Uang sebanyak itu? Siapa yang bisa menolak? Dan itu hanya sandiwara. Lagi pula, Fred menyukai pembuatan video. Ya kan? Mereka pasti punya jutaan penonton sampai-sampai keluarga Haris gelontorkan uang seperti ini. Jadi aku tak lagi ragu dan setuju. Mereka memberiku sebuah naskah improvisasi dan menyuruhku lakukan persis seperti apa yang tertulis di sana. Semakin meyakinkan penampilanku, semakin tinggi bayaranku. Astaga, belum lama ini aku tak punya uang sepeser pun atas namaku. Dan sekarang aku punya ribuan dolar di rekening bank. Aku bisa kuliah, beli apartemen, dan lain-lain. Masa depan cerah ada di depanku. Di video pertama, aku duduk di samping Fred, meraih tangannya, tapi dia malah langsung mengajak perang jempol. Jadi, aku berhenti memegang tangannya dan dengan lembut mengatakan, Fred, aku senang sekali menghabiskan waktu bersamamu. Kau sangat manis dan baik. Dan aku suka padamu. Dia berteriak girang, lalu pura-pura jadi pesawat dan berputar-putar mengelilingi ruangan. Beberapa video berikutnya makin tidak mudah. Saat ku coba mendekapnya, dipukulnya aku dengan boneka beruang besar miliknya. Dan saat ku coba mencium pipinya, ditekannya mobil-mobilan ke wajahku. Itulah kenapa saat ku baca naskah berikutnya, yang mana kami akan makan malam romantis bersama, aku tak tahan untuk tak menghela nafas dan memutar mata. Tapi ini pekerjaan, jadi ku kenakan gaun cantik dan masuk ke ruang makan. Ruangannya dihias dengan kelopak bunga di atas meja, dan pencahayaan romantis. Enak? Tanyaku saat dia menjejali wajahnya. Dia mengangguk, melempar alat makan ke bawah dan bertepuk tangan. Fred masak untuk Lin makan. Fred mengunyah sambil bicara, makanannya muncrat kemana-mana. Ya ampun, ini lucu sekali, aku tak bisa tak tertawa. Kemudian dia menghampiriku dan memelukku erat. Ya Tuhan, makanannya menodai seluruh gaunku. Aku menatap lurus ke matanya dan berpikir, ya, aku memang menyukainya sebagai adik yang lucu. Kasihan sekali, andai saja dia tak semalang ini. Tiba-tiba, kurasakan tangannya merengkuh erat pinggangku. Kaget, kudorong dia mundur dan pura-pura menikmati makananku. Sejumlah besar uang ditransfer ke rekeningku bulan itu. Tapi aku tak merasa begitu gembira lagi. Jadi aku mulai mengabaikan naskah dan melakukan hal yang kupikir baik untuk Fred. Kugunakan mainannya untuk mengajarinya keterampilan matematika. Kubacakan buku-buku bagus dan tunjukkan padanya cara membuat cupcake. Suatu sore saat aku jalan kembali ke kamarku, Tuan Haris menghadang jalanku dan sambil cemberut mengatakan padaku, "Apa yang kamu mainkan? Apa kau sudah baca naskah minggu ini?" Aku berusaha mendorongnya, tapi dia mencengkeram lenganku. "Kau menyebabkan penonton kami pergi. Ku bayar lebih sedikit bulan ini." Aku membebaskan diri dari cengkramannya dan menjawab, "Uang? Apa hanya itu yang penting untuk Anda?" Lalu aku memutar mata dan kembali ke kamarku. Malam itu, akhirnya ku tonton videonya. Di salah satu video lama, Fred mengenakan setelan jas dan terlihat sangat tak nyaman. Tiap kali dia coba melonggarkan dasi atau membuka kancing meja, ada tongkat masuk ke dalam frame dan memukul pantatnya. Setelah beberapa kali berusaha, Fred menjatuhkan diri ke lantai dan mulai tantrum. Ada banyak sekali komentar seperti, "Ya Tuhan, ini terlalu lucu," dan "Dewasalah, Bung," atau "Jangan, untuk hiburan kami." Oh tidak. Orang-orang sangat kejam. Fred tak minta jadi seperti itu. Keluarga Haris memanfaatkan anak mereka sendiri untuk menjadi kaya dengan memperoloknya. Kasihan Fred. Ini harus dihentikan. Ku kemasi tasku, menerobos masuk ke ruangan di mana keluarga Haris sedang nonton TV lalu berkata, "Aku suka Fred dan masih mau jadi temannya. Tapi aku tak akan jadi bagian di pertunjukan nyeleneh ini lagi. Aku keluar. Dan jika kalian peduli dengan Fred, kusarankan kalian lakukan hal yang sama." Aku berharap mereka akan membujukku untuk tinggal atau apa. Tapi Nyonya Haris malah geram. "Baiklah kalau begitu. Kalau kau ingin keluar, pergi saja. Kenapa repot-repot meributkan semua ini?
Gadis-gadis sepertimu tak akan sulit digantikan. Betapa kasar mereka. Aku tersulut amarah. Jadi langsung kutinggalkan kediaman besar mereka dan tak menengok ke belakang. Dan tebak siapa yang masak di dapur sementara ku sampaikan pada kalian cerita ini? Iya, itu Fred. Beberapa minggu setelah aku pergi, aku menjawab bel pintu dan mendapati Fred berdiri di sana. Lebih gila lagi, dia bertingkah sangat normal. Ternyata keluarga Haris mengabaikan Fred. Dia dibesarkan oleh pelayan lama seperti Bruce dan Alfred. Saat Fred 15 tahun, orang tuanya menganggur dan terlilit hutang. Fred memberitahuku, aku sangat menginginkan perhatian mereka. Jadi aku mulai bertingkah seperti anak kecil. Tapi kemudian tindakannya yang lucu dan konyol membuat orang tuanya mendapat ide video gila mereka. Mereka berbohong soal usia Fred karena memang dia kelihatan lebih tua. Lalu membuatnya berakting seolah-olah Dumb and Dumber di depan kamera selama bertahun-tahun. Awalnya, kupikir ini akan jadi cara yang bagus untuk membantu orang tuaku atasi kesulitan keuangan mereka. Tapi aku segera bosan berpura-pura. Dan mereka sudah punya uang lebih dari cukup. Jadi kusuruh mereka berhenti, tapi mereka menolak. Kemudian Fred bilang padaku bahwa di malam aku pergi, dia bertengkar hebat dengan orang tuanya. Dan bilang ke mereka dia tak akan lakukan pertunjukan lagi. Aku tak kenal siapapun. Dan tak punya perasaan kepada siapapun. Kecuali kepadamu. Dia mengaku. Dan, wah, ternyata dia masih berumur 19 tahun. Jadi, kuizinkan dia tinggal bersamaku dan, ya, kami mulai berpacaran. Seperti kencan romantis dan hubungan orang dewasa yang mesra dan nyata. Aku masih punya banyak uang di rekeningku, dan Fred mengambil semua uang yang pantas didapatkannya dari orang tuanya lalu pindah bersamaku. Aku mulai kuliah bulan depan, dan aku tak sabar menunggu. Sementara, Fred sudah menemukan kursus online dan menunggu hasil dari pekerjaan paruh waktunya yang baru. Yang juga online. Ya, dia harus sembunyi dulu sementara waktu, karena wajahnya beredar di internet. Tapi masa depan kami bersama terbuka lebar kali ini. Sekarang, aku permisi dulu. Ada kencan yang harus kami nikmati. Ini adalah dongeng di kehidupan nyata, sayang. Bu, kami mohon maaf untuk memberitahukan ini pada Anda, tapi menurut informasi kami, Bella Hiddleston dilaporkan meninggal dunia 2 bulan lalu, setelah menghilang di hutan, kata sekretaris itu. Apa? Ini tak mungkin terjadi. Tapi itu namaku, dan aku jelas masih hidup. Ini suatu kesalahan besar. Ku minta mereka memeriksa lagi, tapi mereka tetap mengatakan hal yang sama. Apa aku sudah menghilang terlalu lama sampai-sampai keluargaku benar-benar mengira aku sudah mati? Kecelakaan itu cukup aneh, jadi aku merasa bingung. Maksudku, memangnya apa yang kulakukan jauh-jauh di hutan Kamboja? Aku berusaha keras mengingat, tapi aku tak bisa ingat apapun. Untung, beberapa penduduk desa setempat menemukanku di lubang jebakan dan membantuku pulih. Kalau tidak, aku pasti mati. Aku lalu minta tolong orang di kedutaan untuk menelpon suamiku dan adikku. Jelas sudah terjadi kesalahpahaman besar, dan aku ingin perbaiki ini segera. Ya Tuhan, penantian itu membunuhku. Sekretaris sudah mencoba, tapi dia bilang, "Maaf Bu, kami tak bisa hubungi nomor-nomor tersebut." Ini tak bisa dipercaya. Aku terjebak di luar negeri, tanpa identitas, tak ada kontak dengan kerabat, dan aku sudah dilaporkan meninggal. Tapi segera, aku tersadar kalau aku bisa pinjam ponsel seseorang untuk menghubungi kenalanku lewat sosial media. Jadi segera setelah sekretaris meminjamiku ponselnya, aku langsung ke profil suamiku. Tapi aku sangat kaget, sampai hampir kujatuhkan ponselnya saat kulihat postingan terbarunya. Dia baru mengumumkan kalau pemakamanku akan diadakan minggu depan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ini nyata? Aku terus memeriksa profilnya dan melihat adikku posting foto selfie lama bersamanya mengatakan, "Roni, aku tahu ini saat yang berat, tapi aku selalu ada di sini untukmu. Kita akan hadapi ini bersama." Tunggu dulu. Apa maksudnya? Pertama-tama aku ini tak benar-benar mati. Halo? Selain itu, aku tahu adikku dulu punya perasaan ke Roni. Apa dia mengira dia bisa bersamanya sekarang setelah dianggapnya aku sudah mati? Dasar pengkhianat. Kami dulu sangat dekat, tentunya dia tak akan perlakukan aku seperti ini. Aku harus pulang dan selesaikan masalah ini sampai tuntas. Aku minta bantuan kedutaan untuk menerbangkan aku pulang, tanpa memberitahu keluargaku sebelumnya. Aku ingin memberi mereka kejutan. Percaya atau tidak, hari di mana aku semestinya tiba di rumah adalah hari pemakamanku. Sungguh kebetulan, bukan? Aku langsung menuju tempat pemakaman, dengan menyamar tentu saja. Kupakai topi dan kacamata hitam besar untuk sembunyikan wajahku, dan duduk jauh di belakang jadi tak akan ada yang perhatikan aku. Ada begitu banyak orang di sana.
keluargaku, teman-temanku, dan bahkan para mitra bisnisku. Sungguh aneh. Kemudian kulihat Roni. Dia tampak letih. Aku ingin langsung lari ke arahnya dan berteriak, "Aku masih hidup, kau bisa bahagia lagi." Tapi kemudian adikku Kylie muncul dan meraih lengannya dan berbisik sesuatu ke telinganya. Dan aku terpaku. Mereka kelihatan dekat, terlalu dekat untuk sekedar kenyamanan. Lalu kemudian kuperhatikan orang-orang di sekitarku berbisik, "Au, tak seburuk itu. Dia akan dapatkan uang yang banyak dari perusahaan asuransi atas kematian Bella." Lalu wanita lainnya berkata, "Tak hanya itu, tapi istri yang lebih cantik dan muda kalau dilihat-lihat." Aku ingin muntah. Roni dan Kylie sekarang saling berpelukan. Semua ini membuatku merasa seolah keberadaanku tak berarti. Tak seorang pun di sini peduli tentangku. Aku tak tahan melihat adik dan suamiku lebih lama lagi. Aku berlari ke jalan dan terus berjalan sampai aku tak sanggup lagi. Kemudian kutemukan sebuah motel untuk menetap. Keesokan paginya, aku menyelinap pulang setelah suamiku berangkat kerja. Aku perlu mengambil beberapa barangku dan sejumlah uang. Rasanya aneh ada di rumah. Semuanya terlihat sama. Tapi kuperhatikan tak ada lagi barangku yang berserakan. Kemudian aku melihatnya. Satu kotak besar di pojokan. Aku lari untuk membukanya, dan di dalamnya ada semua barangku. Aku gemetaran saat kuambil foto perkawinan yang biasanya ada di meja samping tempat tidur kami. Maksudku, aku baru saja dikubur, dan Roni sudah mengemasiku dalam kotak. Seakan dia sudah tak sabar untuk menendangku keluar dari kehidupannya. Sakit. Aku ingin keluar dari sana. Jadi cepat saja aku menuju kamar tidur kami mengambil uang tunai dan pakaian. Itulah saat kutemukan rahasia mengejutkan yang membuatku terjatuh ke lantai. Saat ku keluarkan pakaianku dari lemari, secari kertas aneh terjatuh. Dan coba tebak, kalimat pertama yang menarik perhatianku yaitu rencana kematian Bella. Sketsa itu menunjukkan jalan setapak ke air terjun dan bukti rekayasa di sana-sini. Ya Tuhan, ini rupanya. Aku tahu air terjun itu. Itu cukup dekat dengan tempatku kecelakaan. Jadi, apakah Roni yang sudah merencanakan ini? Apa pikirannya sakit? Apa yang sudah kulakukan padanya sampai pantas menerima ini? Aku harus keluar dari sana untuk menjernihkan pikiran, tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku di kios koran. Itu Kylie, ada di halaman depan koran di sebuah artikel tentang bagaimana dia akan jalankan perusahaan menggantikan kakek kami. Terdapat foto Kylie dan Roni saat peresmian, dan lihat betapa bahagianya mereka. Mereka sama sekali tak terlihat sedih dengan kematianku. Ingin kurobek koran itu. Tapi, tunggu. Kenapa kakek serahkan posisinya? Kakek tak pernah menyebut soal itu. Beliau cinta pekerjaannya. Ini kedengarannya tak benar. Jadi cepat-cepat aku naik taksi menuju kediamannya untuk cari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di sana, aku sangat terkejut. Hatiku hancur melihatnya dipasangkan alat medis. Ternyata setelah dengar berita kematianku, beliau mendapat serangan jantung. Saat melihatku berdiri di pintu, beliau sangat terkejut sampai hampir terjatuh dari ranjangnya. Kami berpelukan dan menangis. Lalu kukatakan padanya semuanya adalah kesalahan besar. Wah, aku sangat lega bertemu dengannya. Aku bisa lihat kakek lelah, jadi kubiarkan dia istirahat lalu akan menjenguknya lagi. Kemudian saat menuju keluar aku bicara pada asistennya Cody. Aku perlu bantuan. Apa kau bisa bantu aku siapkan kasus melawan Roni? Tapi tiba-tiba aku dengar langkah kaki datang ke arahku. Bella, apa itu kau? Aku berpaling dan itu adalah Roni. Aku bahkan tak sempat berpikir jernih saat dia bergegas masuk dan memelukku erat. Ku bisa rasakan air mata menetes di pipinya, dan dia terlihat sungguh terkejut melihatku. Tapi aku merasa jijik. Aku mendorongnya menjauh dan berkata, "Pergilah dariku." Tapi seolah dia tak mendengarku. Dia hanya berkata, "Ini merupakan bulan-bulan paling buruk dalam hidupku. Aku hampir tak bisa tidur atau makan. Aku tak percaya kau benar-benar masih hidup." Pembohong. Dia adalah pembohong. Aku mulai memakinya dan mengatakan, "Berhentilah pura-pura seolah kau peduli. Kau ingin aku mati. Tunggu saja sampai ini terkuak. Kau akan hidup di balik jeruji besi seumur hidupmu." Kemudian ku keluarkan sketsa dari dalam tasku dan melemparkan ke arahnya. Roni bersumpah dia tak pernah lihat itu sebelumnya. Tapi aku tak percaya. Jika bukan miliknya, kenapa dia berusaha bilang kalau itu milikku atau semacamnya? Hah, lucu sekali. Tiba-tiba Cody menyela perdebatan kami dan berkata, "Tolong tenanglah. Sebenarnya, kurasa yang paling terlihat bertingkah aneh akhir-akhir ini adalah Kylie." Kemudian Cody bercerita ke kami kalau menurut keinginan kakek kami, warisannya akan dibagi rata antara aku dan Kylie. Tapi, akulah yang berwenang atas perusahaan. Kylie tahu soal ini dan bertengkar hebat dengan kakek kami. Dan tak lama setelah kecelakaanku, kesehatan kakek menurun. Bukannya membiarkan kakek berduka atas kematianku, Kylie malah memaksanya menyerahkan usaha jadi atas namanya, supaya dia bisa mengurus semuanya. Kemudian Roni berkata, "Bella, Kylie yang merencanakan perjalanan kita, lalu kau tiba-tiba menghilang.
Aku mencarimu di Kamboja berminggu-minggu, tapi Kylie membujukku agar pulang karena kakekmu juga sakit keras. Kemudian polisi membatalkan kasusnya, dan Kylie terus menyuruhku mendaftarkan surat kematianmu. Aku tak seharusnya dengarkan dia, aku menyesal. Berhenti menyalahkan orang lain atas masalahmu. Aku menghardik Ronnie, tapi dalam hati, aku merasa sesak. Kenapa saudaraku lakukan ini? Kemudian aku mendengar suara Kylie, dan untuk buktikan semuanya, Ronnie menyuruhku dan Cody untuk bersembunyi. Kemudian Ronnie mendatanginya dan berkata, Kylie, tentang kematian Bella. Sebelum Ronnie bisa selesaikan kalimatnya, dia tersenyum lebar padanya dan letakkan lengan di bahunya. Nah, sekarang setelah pemakamannya selesai, tak ada yang menghalangi kita untuk bersama. Ya kan? Ronnie senyum terpaksa. Lalu Kylie tertawa dan berkata, ayolah. Jangan sedih, kakakku yang iri itu tak layak mendapatkanmu. Kau tahu, sebenarnya ini rencananya untuk menguji kesetiaanmu. Tapi dia rasakan sendiri akibatnya. Di saat itu kepalaku mulai terasa sakit, dan tiba-tiba beberapa ingatan lamaku kembali muncul. Sketsa itu milikku. Akulah yang membuatnya. Semua berawal ketika Kylie memberitahuku kalau Ronnie mengkhianatiku, dan aku mempercayainya lalu kuikuti sarannya memalsukan kepergianku untuk menguji cintanya kepadaku. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Saat aku sadar aku sendiri di hutan itu dan dia tak kembali lagi, aku panik dan terjatuh di lubang perangkap, membuat kakiku terluka dan terjebak. Semua ingatan sudah kembali padaku. Aku tak tahan lagi. Aku lari ke arahnya dan dengan pedih berteriak, teganya kau lakukan ini padaku, Kylie. Awalnya dia sangat kaget melihatku, tapi kemudian dia hanya menyeringai dan berkata, kau masih hidup? Tapi bagaimanapun sudah terlambat. Perusahaan sekarang jadi milikku. Oh, dan juga Ronnie tersayang. Dia lalu memutar mata dan berkata, kau ini hanya anak angkat. Jadi apa yang membuatmu berpikir kau punya hak untuk selalu mencuri segalanya dariku? Di saat itu kakek kami muncul dan menghentakkan tongkatnya ke lantai. Kylie, hentikan itu. Kylie hanya merajuk dan berkata, jujur, kenapa kakek berikan seluruh perusahaan padanya? Kemudian kakek kami berkata, lihatlah dirimu sendiri, Kylie. Apa kau cukup pantas menjalankan perusahaan? Jawab sendiri. Kau mengecewakan keluarga ini dengan trikmu yang kotor dan keji. Aku tak percaya Kylie masih mengungkit masalah adopsi untuk menyakitiku. Memangnya kenapa kalau aku diadopsi? Itu tak berarti aku bukan bagian dari keluarga ini. Dia selalu iri padaku, meskipun aku tak pernah lakukan apapun. Kylie mulai menangis dan lari keluar dari sana mengatakan dia muak karena merasa tak pernah diistimewakan siapapun. Ya, mungkin kalau dia tak meninggalkanku supaya mati, orang-orang akan lebih menyukainya. Aku sangat kaget dengan apa yang diperbuatnya kepadaku dan semua karena iri. Aku tak bohong, butuh waktu lama sekali untuk mengatasi ini. Aku masih belum bisa memaafkan dia dengan baik, tapi kurasa itu hanya butuh waktu. Sedangkan aku dan Ronnie, kami telah mengambil alih usaha keluarga, dan aku sadar kalau Ronnie selama ini setia. Kylie hanya mengarang kalau dia berselingkuh karena dia tak tahan melihatku sangat bahagia. Satu yang pasti, aku takkan pernah menguji cintanya lagi. Tak ada lagi memalsukan kematian buatku. Aku berkedip membuka mataku. Wah, kepala aku terasa pusing dan kenapa aku penuh luka cakaran? Pikiranku benar-benar kosong. Aku tak bisa mengingat apa yang terjadi. Gambaran terakhir yang terlintas di benakku adalah perdebatan sengit antara aku dengan seorang laki-laki. Kemudian aku bergegas pergi, dan sekarang disinilah aku, di tempat yang suram ini. Kurasa ini adalah ruangan bawah tanah atau semacamnya. Di sini dingin dan bau lembab. Sial, aku tak bisa mengingat wajahnya. Aku tahu aku harus keluar dari sini, dan segera. Aku lari ke pintu dan mencoba membukanya, tapi sia-sia. Pintunya terkunci. Kuhentakkan tanganku ke pintu. Siapa saja, tolong. Aku bisa dengar langkah kaki mendekat. Jadi tanpa menghiraukan telapak tangan yang berdenyut serta tenggorokan yang terbakar, aku menggedor pintu dan berteriak, buka pintunya. Ya Tuhan, itu dia, pria yang berdebat denganku sebelumnya. Dia membawa setangkup sandwich dan tersenyum lembut padaku. Oh Alice, anjing kecilku, kau sudah bangun? Kupikir kau mungkin lapar. Siapa kau? Kau yang membawaku ke sini ya kan? Apa maumu? Dia tampak bingung. Lalu dengan sedih berseru, oh tidak sayang, kau pasti hilang ingatan akibat kecelakaan ini. Ini josmu di sini. Aku cowokmu.
Aku mengernyit ke arahnya. Dia memang terlihat tak asing. Tapi cowok yang mana? Kecelakaan apa? Dia tunjukkan pada aku foto-foto di ponselnya. Ya Tuhan, itu aku dengannya. Dan kami terlihat sangat bahagia bersama. Tapi kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Kupukul kepalaku dengan tangan karena frustasi, sementara Josh hanya berdiri di sana, bersandar di dinding, menatapku dan terkikik. Jadi, mungkin Josh ini adalah pacarku, tapi itu tak menjelaskan kenapa dia mengurungku di sini. Ruang bawah tanah ini bukan hal yang wajar dilakukan pacar. Aku segera menuju pintu tapi dia menarikku ke pelukannya. Biarkan aku keluar. Kau pasti punya niat jahat membawaku ke sini. Aku merengut. Oh ya ampun Alice, kau terlalu banyak nonton film. Kau sungguh tak ingat apapun. Aku memberinya tatapan tidak sama sekali, lalu melipat tanganku. Kukira kecelakaan itu cukup parah. Kita bertengkar lalu kau memaksa mengemudi, padahal kau mabuk dan kemudian menyebabkan kecelakaan fatal. Tak masalah. Kurasa kita tidak seharusnya membahas terlalu jauh soal itu sekarang. Itu pasti membuatmu trauma. Tapi itulah kenapa kuputuskan untuk membawamu ke sini. Jadi polisi tak akan menangkapmu. Apa? Kenapa aku tak bisa mengingat hal yang semengerikan itu? Tapi melihat semua luka di wajah dan tubuhku, mungkin semua benar seperti apa yang Josh katakan. Tidak. Aku harus mengaku. Aku terbata-bata dalam tangis. Apa kau gila? Kau ingin masuk penjara? Tapi... Alice, tak ada tapi. Aku akan melindungi dan menjagamu tetap aman. Ini begitu berat untuk dicerna. Jadi dalam keadaan panik, kudapati diriku sendiri menyetujui rencana gilanya. Josh bilang ini adalah bunker darurat peninggalan kakeknya. Tentu saja. Maksudku, baunya sangat apek. Bahkan tak terdapat jendela, hanya lampu dinding yang berkedip-kedip. Aku merasa seperti berada di film horor. Josh juga memberitahuku kalau dia sudah mengambil ponselku. Jadi polisi tidak akan bisa melacaknya dan menangkap kami berdua. Dan itu dia, setiap pagi, siang dan malam, Josh akan membawakanku makanan dan berbicara padaku tentang harinya. Papi, aku pulang. Papi? Oh, awalnya itu terdengar lucu. Tapi segera aku alergi dengan kata itu. Hei, papi, makan ini. Papi ini, papi itu. Papi. Aku sangat muak dengan kata papi, sampai terkadang aku sungguh mengira aku tak lebih dari sekedar peliharaannya. Kemudian tiap malam dia bersikeras menggosok punggungku supaya aku lebih mudah tertidur. Kedengarannya menyenangkan ya kan? Tapi tidak, itu tak menyenangkan. Dia menggosokku sangat keras dan saat ku minta dia hentikan itu, dia hanya tertawa. Jelas, dia tak melakukan itu untuk membuatku merasa lebih baik, tapi menganggapnya sebagai hobi. Dan tak hanya itu saja. Beberapa hari aku bangun melihatnya duduk di sana, menatapku dengan seringai lebar di wajahnya. Kemudian, saat ku periksa rambutku, kulihat dia sudah mengikatkan banyak pita-pita kecil konyol di situ. Apa kau gila? Aku bukan anak-anak. Aku menggerutu sembari menarik dan membuang semua benda konyol itu dari kepalaku. Tapi papi, itu kelihatan sangat lucu. Tom selalu suka itu. Aku melotot padanya. Tak perlu berkata apapun lagi. Oh, dan sekedar informasi, ya, Tom itu nama anjingnya yang lama. Oke, jadi aku tak perlu jadi jenius untuk menyadari kalau ada sesuatu yang tak beres dengan pikiran cowok ini. Tapi kemudian semuanya jadi makin aneh. Suatu kali, dia membawa turun makanan untuk kami makan bersama. Itu adalah ayam goreng. Dan segera saat aku membaunya, mataku berbinar. Aku hendak mengambil sepotong saat tiba-tiba dia menarik piringnya menjauh dan menggigitnya cepat. Aku bahkan tak punya waktu untuk bereaksi. Lalu dia memberiku tulang paha ayam yang belum dia habiskan itu. Bantu aku menghabiskannya, papi. Bagian ini terlalu keras untuk dikunyah. Aku memutar mataku padanya dan memerah karena marah. Melihat reaksiku, dia berkata, "Kenapa, papi? Tom selalu suka makanan sisa." "Apa kau gila?" teriakku. "Hei, aku bercanda. Kau tak bisa menerima candaan?" Dia menyeringai. "Bercanda? Bercanda macam apa itu? Aku sudah muak dengan ini. Tempat ini membuatku gila." Aku hampir tak bisa tidur sama sekali karena aku tak bisa bedakan antara siang dan malam. Kemudian, saat aku menutup mata,
Kudapati diriku sendiri tersiksa dengan kejahatan serius yang telah aku lakukan. Josh berusaha menyelamatkanku, ya, tapi aku tak minta dia melakukan itu. Aku tak bisa hidup seperti ini. Aku harus menghadapi kenyataan. Aku harus menyerahkan diri. Besok paginya saat Josh membawakanku sarapan, kukatakan padanya apa yang ingin kulakukan. Seperti yang kuduga, dia jadi marah dan melotot padaku. Alice, kenapa kau sangat ingin pergi ke penjara? Aku tak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus menghadapi apa yang sudah aku lakukan. Tapi sangat damai di sini bersama aku. Damai? Apa dia serius? Tentu saja tak terasa damai. Sebaliknya, aku merasa sedang bermain peran jadi peliharaan. Aku menerjang ke depan, tapi Josh langsung menangkapku, jadi aku tak bisa bergerak. Ku coba menggeliat dan melepaskan diri, tapi dia laki-laki yang kuat. Tiba-tiba dia menutup hidungku dengan sebuah sapu tangan, dan mataku tertutup. Lalu semuanya jadi gelap. Perlahan aku membuka mata. Aku masih di ruangan yang tak asing, tapi jeruji. Aku melihat jeruji. Aku di kandang. Kemudian aku menendang sesuatu. Itu adalah mangkuk air. Papi, kau nakal sekali. Aku tak bisa kehilanganmu, jadi aku menempatkanmu di sini. Dia menyeringai padaku sambil memberiku sandwich. Aku membuangnya, lalu berteriak padanya agar mengeluarkan aku. Melihat ini, dia langsung pergi dan kembali dengan setumpuk mainan empuk dan menjatuhkannya ke dalam kandang. Semoga itu bisa membuatmu lebih senang. Kemudian dia berusaha menjejalkan sandwich itu ke mulutku. Murka, ku gigit lalu kumuntahkan ke wajahnya, lalu mencibir sambil melempari mainan itu ke arahnya. Ya ampun, beberapa di antaranya bahkan berdecit. Wah, oke. Sikapnya berubah dan matanya jadi menakutkan. Jika itu yang kau mau, jangan salahkan aku nanti. Semuanya berubah setelah itu. Setiap hari dia hanya memberiku semangkuk biskuit bau. Lalu dia hanya duduk di sana melongo menatapku. Awalnya aku menolak memakannya, tapi pada akhirnya aku sangat kelelahan, jadi aku menyerah. Meskipun aku cukup yakin itu adalah biskuit anjing. Aku sadar kalau melawannya sama sekali tak menguntungkanku. Itu hanya membuatnya bertindak makin mengerikan. Itulah saat sebuah rencana jenius muncul di kepalaku. Jadi, berikutnya saat Josh muncul dengan biskuit, aku tersenyum manis padanya dan berkata, Josh sayang, ini sudah lama sekali sejak kita berkencan. Bagaimana kalau kau pergi dan bawakan sebotol anggur, dan kita bisa habiskan waktu berkualitas bersama? Matanya berbinar dan tentu saja dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia segera pergi untuk dapatkan anggur itu. Bersulang untuk kita. Josh, kau adalah cinta dalam hidupku, dan aku sangat bersyukur pada Tuhan yang telah membawamu ke dalam hidupku. Kumohon, tinggallah denganku selamanya. Ku pasang senyum termanis dan berbisik di telinganya. Setiap kali dia menyesap anggur, ku kedipkan bulu mataku ke arahnya sembari mengisi ulang gelasnya. Menyatakan kalau aku ini aktris Hollywood dengan penampilan kelas Oscar adalah pernyataan yang meremehkan. Tak lama kemudian, Josh sangat mabuk, hingga matanya berkunang-kunang. Dia terjatuh ke tanah bahkan sebelum aku selesai menuangkan gelas anggur yang terakhir. Memanfaatkan kesempatan, aku melangkah melewatinya. Lalu, tiba-tiba ada sebuah tangan mencengkram pergelangan kakiku. Oh tidak, celaka aku. Jantungku rasanya seakan loncat dari dadaku. Aku langsung berbalik, siap untuk membawanya saat, ternyata dia cuma mimpi. Terima kasih Tuhan. Dengan hati-hati ku tarik kakiku dan segera berlari keluar dari sana. Aku memanjat tangga ke arah ruang tamu, di mana kutemukan ponselku tertinggal di meja. Dengan cepat aku meraihnya lalu lari keluar dari rumah mengerikan itu. Kakiku gemetaran dan rasanya seperti akan roboh kapan saja. Tapi entah bagaimana, aku berhasil temukan kekuatan dari dalam diriku untuk terus berlari. Aku tak bisa gunakan ponselku karena baterainya habis dan aku terlalu bingung untuk mencari tahu di mana rumahku. Jadi, saat aku menemukan kantor polisi, aku jalan menuju ke sana. Aku menghela nafas panjang. Ini merupakan keputusan yang sulit. Aku tahu aku akan masuk penjara, tapi aku tak bisa tinggal di ruangan bawah tanah Josh selamanya dan jadi pengganti peliharaannya. Tidak, aku harus menghadapi apa yang kuperbuat. Pak, saya di sini untuk mengaku. Polisi tampak kebingungan dan memberitahuku tak ada kecelakaan fatal akhir-akhir ini. Tapi kemudian dia bilang aku terlihat tak asing, jadi dia mencari namaku.
Dan ternyata keluargaku sudah melaporkan aku hilang. Josh si penipu itu sudah membohongiku. Semua itu tipu muslihat agar dia bisa menahanku. Teganya. Aku mengisi daya ponselku dan muncul ratusan teks dan pesan suara dari teman dan kerabatku yang khawatir. Ini semua sungguh mencengangkan. Aku tertunduk beberapa saat. Kemudian semua ingatan perlahan muncul kembali. Aku sedang berada di parkiran mall dan aku merasa seperti ada orang yang mengikutiku. Jadi aku sembunyi di pojokan dan saat itulah Josh muncul. Jadi aku bertanya padanya, "Kenapa kau membuntutiku?" "Alice, aku mencintaimu. Kumohon kembalilah padaku." Aku memutar mata dan mulai berjalan pergi darinya. "Pergi dari sini, orang aneh. Kita sudah putus." Lalu dia mencengkeram pundakku. Aku meronta membebaskan diri dan berlari menjauh. Saat sebuah mobil muncul dan ya tentu saja. Josh adalah mantanku yang gila, suka mengontrol dan penguntit. Jadi dia pasti sudah memanfaatkan ketidakwarasanku untuk membawaku kembali ke ruang bawah tanahnya dan muncul dengan rencana gilanya. Kemudian yang membuat semuanya lebih mudah baginya, ternyata aku kehilangan ingatan, tipikal. Itu adalah mimpi buruk, tapi untungnya sekarang sudah berakhir. Polisi menerima laporanku dan tak lama kemudian keluargaku datang menjemput. Mereka semua menangis dan kami saling berpelukan erat. Butuh waktu untuk kembali ke kehidupan normal setelah semua trauma itu. Tapi aku hampir mencapainya. Aku ingin muntah tiap kali mendengar ada yang mengucapkan kata "papi". Namun, ini tidak menghentikanku untuk memelihara anjing penyelamatku sendiri, Lily si corgi, dan aku tak pernah memberinya pita di bulunya. Sedangkan Josh, dia dihukum karena menahan orang dengan tidak benar dan harus mendekam di penjara selama 4 tahun. Siapa yang ada di dalam kandang sekarang? Pantas kau dapatkan. Bukannya mau sombong, tapi ini sungguh lezat. Aku bertaruh bahkan Grace, kakakku yang pemilih makanan itu, akan menghabiskan semuanya dalam sekali duduk. Kemampuan memasakku pastinya sudah setara dengan para chef Michelin star. Ku gigit lagi fajitaku saat ku dengar suara berisik dari ruang tamu. Grace pasti sudah pulang. Di sanalah dia, berbaring di sofa, dikelilingi tas jinjingnya, sepatu hak tinggi, jaket, dan barang lainnya. Grace, kita sudah bahas hal ini. Aku tak bisa terus mengurusimu. Aku harus belajar, kataku sambil memungut barang-barangnya. Tiba-tiba, Grace duduk. Kepalanya menumpu di tangan, lalu menatapku dengan sedih. Perasaan tak nyaman muncul di hatiku. Oh tidak, ada apa ini? Dia menghela nafas panjang sambil menatap lantai dengan sedih. Katanya, "Easton, kemasi barangmu. Kita pindah besok." Apa? Lagi? Aku tak bisa membendung rasa terkejutku. Kenapa, Grace? Apa kamu meminjam uang lagi? Grace tak menjawabnya. Jadi dengan khawatir aku bertanya, "Berapa yang kamu pinjam kali ini?" $7.000. Gumamnya. Apa? $7.000? Itu gila. Untuk apa kau pinjam uang sebanyak itu? Aku terpuruk di atas dengan heran. Aku duduk di sana dengan cemas memikirkan bagaimana mengatasi hutang Grace yang sangat besar. Kebiasaannya menghabiskan banyak uang dimulai setelah orang tua kami meninggal. Kurasa dia mencoba menghilangkan kesedihannya dengan belanja pakaian terbaru yang wajib punya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ayolah Dik, aku hanya bercanda. Hah? Aku melongo padanya. Grace, ini tidak lucu. Sebentar, tadi aku benar-benar mengira kita harus kabur atau semacamnya. Dia hanya nyengir padaku. Jika tak ada hutang, lalu kenapa kita pindah lagi? Aku mengikutinya yang berjalan keluar ruangan, mengambil sepotong fajita dan memasukkannya ke mulut. Kemudian dia mulai ceritakan semuanya padaku. Ternyata dia telah menemukan tunangan seorang sugar daddy. Dan kami akan pindah bersamanya. Aku mengerutkan keningku kepadanya. Jadi apa? Sekarang kau akan menikahi kakek-kakek? Kenapa kau? Tanpa menunggu menyelesaikan kalimatku, Grace menepuk kepalaku dengan buku jarinya. Apa kau benar-benar berpikir model cantik dan terkenal sepertiku akan menikahi pria tua? Namun, bahkan sebagai model terkenal, kau masih tak mampu sanggup membayar semua barang-barang mewahmu. Lalu kau harus terus berpindah rumah sepanjang waktu untuk menghindari penagih hutang. Aku mengedip pada Grace. Dia hampir memukulku di kepala lagi, tapi aku menangkisnya. Keesokan harinya, ada yang mengetuk pintu. Jadi aku membukanya dan mendapati seorang pria tampan berusia 40-an berdiri di sana. Ternyata dia adalah Owen, calon kakak iparku. Sebelum aku sempat berkata apapun, Grace terhuyung-huyung dengan hak tingginya, lalu melingkari tangannya ke leher Owen. Sayang, kenapa kau telat sekali?
Aku sangat gelisah. Tersenyum, Owen berkata, "Sayang, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya sudah siap untuk menyambut dirimu dan Easton." Mereka lanjut saling bermanjaan, jadi dengan cepat aku menyingkir. Melihat mereka seperti itu membuatku bergidik. Murahan. Owen mengantar kami ke rumahnya. Ya, aku sebut rumah, tapi sebenarnya itu lebih mirip istana kerajaan. Di dalamnya ada desain klasik dengan gaya yang mewah. Kulihat ada gadis seusiaku sedang duduk di sofa. Tangannya dilipat dan wajahnya tidak terlihat senang. Owen menatapnya dengan berkata, "Vivian, kenapa kau masih duduk di sana? Kesini dan sambut ibu tiri dan pamanmu." Vivian menyeringai dan dengan dingin menjawab, "Tidak, terima kasih. Aku tak berminat mencari ibu tiri. Apalagi yang baru saja lulus SMA." Dia kemudian bergegas pergi membanting pintu di belakangnya. Oh tidak, dia membenciku. Bukan begitu? Melihat Grace terlihat khawatir, Owen, meski jelas sedikit marah, masih berusaha meyakinkannya. Tak apa-apa, dia hanya bersikap seperti remaja pada umumnya. Berilah dia waktu beberapa hari, dan aku yakin dia akan baik-baik saja. Sedangkan aku sedikit... Tidak, harus kuakui kalau aku sangat gugup. Tatapan tajam Vivian membuatku merasa tak nyaman. Maksudku, kurasa setangki penuh hiu pasti akan lebih ramah daripada dirinya. Sepertinya kehidupan rumah yang baru ini tak akan mudah. Esok paginya, saat aku sedang membantu Grace memotret dirinya yang berpose di ruang tamu, kalian tahu, untuk Instagram, tiba-tiba dia berteriak sangat keras sampai hampir kujatuhkan ponselnya. Hei, bawa anjing itu keluar, sekarang juga, cepat. Aku berbalik dan melihat Vivian menuntun sesuatu yang terlihat seperti awan putih melintasi ruangan. Melihat itu, aku lari ke arahnya dan berkata, "Vivian, tolong bawa itu keluar, karena Grace alergi dengan bulu anjing." Vivian memutar matanya dan menjawab, "Ini rumahku. Dan ini anjingku." Kemudian, dia tersenyum sini sambil melepaskan tali pengikat anjing. Ups! Anjing awan gembulnya itu langsung ke arah Grace dan mulai menggonggong padanya. Grace menjerit, mengambil sebuah bantal, lalu berusaha memakainya sebagai tameng sambil terus berteriak. Saat itu, Owen muncul dari lantai atas, dan dengan raut marah di wajahnya, dia membentaknya. "Vivian, bawa Teddy keluar dari sini." "Tidak, merekalah yang seharusnya pergi," sanggahnya. Sementara anjingnya menggonggong begitu keras, sampai Grace makin meringkuk di sudut sofa, dan menangis tanpa henti. "Vivian, kau sudah diingatkan. Jika kau lakukan itu lagi, maka aku tak punya pilihan selain mencarikan Teddy rumah baru." Owen berteriak keras. Vivian dongkol, kemudian menatap galak pada Grace sambil dipungutnya anjing itu lalu berjalan pergi. Memang benar, hidup di sini sama sekali tak mudah, dan itu akan jadi semakin sulit. Keesokan harinya, aku sedang menata kamar baruku saat ku dengar suara keras dari bawah. Aku pergi memeriksanya dan mendapati Grace menyuruh 2 orang pelayan di sana untuk menggantung sebuah foto besar dari salah satu pemotretan modelnya. Dan yang tergeletak di lantai adalah foto Vivian dengan Owen dan ibunya. "Geser ke kanan sedikit." "Tidak, ke kiri sedikit." "Oke," Grace menyuruh mereka. Aku segera mendatanginya dan bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan?" Dia tersenyum. "Aku hanya membuat beberapa penyesuaian dekor. Sekarang tampak jauh lebih mewah, bukan begitu?" Kemudian diambilnya vas abu-abu di meja, lalu membuangnya ke tempat sampah. Kemudian meletakkan patung 2 angsa di tempatnya. Sekarang, itu jauh lebih baik. Dia menggosokkan kedua tangannya. Ya Tuhan, aku tahu Grace hanya berusaha mengklaim posisinya sebagai tuan rumah, tapi meskipun begitu, dia tak seharusnya menurunkan foto ibu Vivian. Jika dia sampai tahu, di momen itu, sebuah teriakan membuyarkan lamunanku. "Vivian?" Kuhela napas. Aku tahu itu. "Grace, berani-beraninya kau." Vivian memerah karena marah. Kemudian, Grace menyelanya. "Ini rumahku juga, dan aku punya hak untuk memberi tanda di situ. Ini membuat ruangannya terlihat jauh lebih modern." "Tidak, kau tak berhak. Turunkan foto menjijikan itu, dan kembalikan foto yang lama. Ini rumahku, dan ayahmu sebentar lagi akan menjadi suamiku. Jadi aku bisa lakukan yang aku mau. Jadi berhentilah bersikap kekanakan, dan terima saja itu." Vivian dengan kesal mengambil foto keluarganya itu, lalu diam-diam membawanya ke kamarnya. Sebagai saksi semua ini, aku harus jujur. Menurutku, Grace keterlaluan. Lagi pula, ibu Vivian meninggal belum terlalu lama. Jadi memang wajar tak menerima ibu tiri, ya kan? Tapi sekarang Grace mengacaukan semuanya, dan kelihatannya ingin menghapus semua gambar ibu Vivian dalam rumah ini. Itu tak pantas. Malam itu, aku sedang membaca The Theory of Everything di taman, saat aku merasa ketepukan di pundakku. Aku mendongak melihat Owen.
Easton, aku hanya ingin memberitahu kalau sekolah sudah disiapkan semua untukmu. Kau akan mulai minggu depan. Kemudian dia menambahkan, kau belum punya mobil. Ya, akan kumintai Vivian untuk memberimu tumpangan. Lagi pula kalian sekelas. Tunggu dulu. Apa? Aku benar-benar akan masuk ke sekolah paling bergengsi dan mahal di daerah itu. Itu mimpi yang jadi kenyataan. Tapi, kudengar semua anak lain yang sekolah di sana itu kaya dan berpengaruh. Bisakah anak miskin sepertiku beradaptasi dengan lingkungan mewah di sana? Rasa tak nyaman tiba-tiba memenuhi perasaanku. Tapi kemudian ku katakan pada diriku semuanya akan baik-baik saja. Senin pagi tiba, dan aku memastikan aku siap lebih awal. Aku berada di dapur menunggu Vivian. Tapi 30 menit kemudian dia belum muncul juga. Aku mulai panik, karena aku tak ingin telat di hari pertamaku. Itu adalah jenis kesan pertama yang buruk dan akan diingat. Aku hendak menuju halte bus, saat kulihat Vivian perlahan menuruni tangga. Dia meringis padaku dan berkata, "Oh, kau masih di sini? Kurasa kau mau ikut denganku kalau begitu." Aku tak menjawabnya dan hanya mengikutinya ke mobil. Segera setelah aku duduk, dia ngebut. Aku bahkan belum memasang sabuk pengamanku, yang kemudian berusaha aku lakukan dengan panik. Setiap kali dia menekan akselerator, jantungku rasanya berhenti. Kemudian setelah 10 menit yang mengerikan, dia menghentikan mobilnya. Aku masih hidup. Tapi tunggu dulu, itu bukan sekolah. Aku menoleh ke Vivian dan terbata-bata bertanya padanya, tapi dia memotongku. "Keluar dari mobilku. Jika kau berani cerita ke siapapun kalau kau mengenalku, kau akan dapat ganjarannya." Lalu dia mengepalkan tangannya ke wajahku. Wah, dia tak perlu seagresif itu. Tapi tak apa-apa. Aku juga tak ingin berurusan dengannya. Sambil berjalan cepat ke sekolah, kudapati diriku merasa khawatir kalau ini akan seperti yang ada di film-film, dan aku akan diejek karena anak baru. Sekolah mulai terlihat, dan astaga, sekolah ini bahkan lebih spektakuler pada kenyataannya. Kutarik napas dalam-dalam untuk menghimpun keberanian memasuki sekolah. Kemegahan dan keindahan tempat ini sungguh luar biasa. Aku terbiasa dengan meja yang penuh coretan, dan pintu loker yang macet. Tidak di sini. Bahkan tanda di pintu toiletnya terlihat mahal. Aku berjalan tanpa tahu arah, berusaha menemukan kelasku saat tiba-tiba, kulihat gadis ini yang berjalan mendahuluiku dan menjatuhkan sesuatu. Kuambil itu lalu memanggilnya. "Maaf, apa ini punyamu?" Gadis itu berbalik lalu memekik. "Ya Tuhanku, terima kasih. Kau ini kesatria berbaju zirahku. Aku tak bisa hidup tanpa lipstik glossiku." Kemudian dia mulai berpose aneh. Dia lantas cemberut dan mengibaskan rambutnya. Apa ini kebiasaan gadis kaya? Sungguh membingungkan. Tapi hei, kurasa dia kelihatannya baik. Aku tersenyum padanya, lalu berbalik untuk berjalan pergi. Itulah saat kulihat sekelompok gadis di koridor. Mereka semua menatapku, dan salah satu dari mereka bahkan mengedipkan mata. Lalu kudengar beberapa dari mereka membicarakanku. Salah satunya berkata, "Oh, dia tampan." Dan yang lain berkata, "Sudah waktunya kita punya cowok seksi baru di sekolah." Wah, gadis-gadis di sekolah orang kaya sangat aneh. Aku tahu aku berwajah cukup rupawan, tapi tak pernah ada gadis yang bersikap seperti ini terhadapku sebelumnya. Aku tertawa kecil dalam hati dan pergi mencari kelasku. Tampaknya tak bisa kuhindari kalau kehidupan sekolahku ini ditakdirkan jadi lebih, menarik. Jadi, apa ada yang tahu jawaban untuk hal ini? Tanya guru. Seluruh kelas terdiam sambil menunduk ke bangku mereka dan menggaruk-garuk kepala. Tiba-tiba ada yang mengangkat tangan. Ya, itu aku. Hanya aku. Nyatanya, fisika adalah pelajaran yang aku kuasai. Jadi pertanyaan di papan tulis itu tidak membuatku bingung. Jadi kuberikan jawaban yang mendalam. Bu guru tampak terkejut. Kemudian dia tersenyum padaku dan berkata, "Sepertinya punya Einstein yang sedang tumbuh di tengah-tengah kita." Semua pujian ini sedikit membuatku malu. Selain itu, kusadari kalau semua gadis di kelas menatapku kagum. Sementara, kudengar ada anak laki-laki berbisik, "Dari mana asalnya robot ini?" Tanpa sadar, aku melirik ke arah Vivian. Dia duduk di sudut ruang kelas, dan dia juga melongo melihatku. Bertatap pandangan, dia langsung cemberut dan membuang muka. Selama sisa hari itu, aku terus membuat guru dan teman sekelasku terkesan. Di kelas sastra Inggris, aku mengutip bait dari Twelfth Night, dan saat matematika, aku menulis rumus pi di papan tulis. Hei, menjadi pintar punya daya tarik tersendiri, dan juga senang rasanya mendapat pengakuan atas kecerdasanku. Aku sudah direkrut ke dalam klub fisika dan klub cerdas cermat. Hei, ternyata sekolah baru ini tak seburuk itu. Aku Istan, dan jika kalian belum lihat bagian pertama dari ceritaku, kusarankan kalian lihat dan simak dulu. Jadi, aku berada di sekolah ini hanya karena kakakku Grish akan menikahi pria kaya yang lebih tua bernama Owen. Kemudian ada Vivian, anak perempuan Owen. Aku belum begitu mengenalnya, tapi dia tampaknya merepotkan. Setelah hari-hari pertama berlalu,
Sekolahku terbilang sukses. Jadi aku tersenyum lebar sambil berjalan menuju ke halte bus. Tiba-tiba seorang gadis mengejarku dan menepukku di pundak. Hei, aku Laila. Kita di kelas yang sama. Hai Laila, aku Easton. Aku tersenyum padanya. Kau ini pintar sekali. Ya, semua pelajaran. Dia tertawa. Jadi, aku juga suka fisika. Kurasa kita sebaiknya belajar bersama kapan-kapan. Dia menggigit bibirnya sambil memilin rambutnya dengan jari. Ya, tentu. Tiba-tiba ada yang menyenggol dan mengalihkan perhatianku. Vivian. Dia melenggang melewati kami, lalu menoleh ke arahku dan cemberut. Melihat ini, Laila memutar matanya dan bergumam. Gadis itu sungguh menyebalkan. Kusarankan kau hindari orang seperti dia. Aku mengangguk mendengar kata-kata Laila, tetapi tetap menatap Vivian. Dan di saat itu, bruk. Vivian dengan kepalanya yang mendongak dan cara berjalannya yang arogan itu langsung menabrak seorang kutu buku yang sedang berjalan sambil melihat ponselnya. Aku meringis saat melihatnya jatuh menindihnya. Dan ponsel anak itu terlempar jauh dan hancur saat menghantam ke tanah. Dia memerah dan bergegas bangkit, dengan panik mengeluarkan uang dari dompetnya dan menjejalkannya ke tangan anak itu, lalu terburu pergi. Hah, dasar gadis yang mengesalkan. Laila geram. Dipikirnya uang ayahnya menyelesaikan semuanya, betapa kurang ajarnya. Menghela napas, aku hanya bisa mengangkat bahu mendengar kata-katanya. Lalu cepat-cepat membuat alasan kalau harus mengejar bus. Malam itu aku sedang menonton Mythbuster di TV di ruang keluarga, saat tiba-tiba aku dengar Grace lari keluar kamar mandi sambil berteriak. Kulitnya dipenuhi bercak-bercak merah, dan dia berteriak kalau ada bulu-bulu anjing di handuknya. Di saat itu, Vivian melewati kami. Dia melihat Grace ke atas dan ke bawah, lalu menjeringai dan berkata, Ya ampun, model kita terlihat seperti lobster hari ini. Grace sangat marah, sampai entah bagaimana, dia jadi semakin memerah. Vivian, beraninya. Kau tunggu saja. Setelah itu, Grace menyerbu masuk ke kantor dan menyeret Owen ke ruang keluarga. Ya ampun, kali ini benar-benar serius. Owen, lihat aku. Aku buruk sekali, dan ini semua karena anak pendengki itu. Dia menunjuk ke arah Vivian yang masih menyeringai. Tipuannya ini tak bisa diterima. Dia mengguncang lengan Owen dengan kuat, lalu menghentakkan kakinya ke lantai. Owen mengurutkan kening ke Vivian, tapi Vivian tak menunjukkan rasa bersalah. Sebaliknya, dia hanya mengangkat bahu dan berkata, Aku tak tahu apa yang dibicarakannya. Suasana di rumah sangat menegangkan, sampai aku tak bisa napas. Melihat ini, Grace melanjutkan. Sayang, ini sudah waktunya kita mengirimnya ke asrama. Para guru di sana akan lebih berpengalaman untuk menanganinya dan membantunya berubah. Owen mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengangguk. Senyuman licik di wajah Vivian berubah. Lalu dia melotot ke Grace, kemudian menghadap Owen dan berkata dengan kasar, Ayah, kenapa ayah selalu mendengarkannya? Dia itu hanya orang asing. Aku ini anakmu. Oke, pelan-pelan saja. Aku akan lihat apa yang terbaik untukmu. Kemudian dia menoleh ke Grace dan berkata dengan lembut, Ayo sayang, kita ambil obat untukmu. Kemudian dia menuntun Grace ke kamar tidur mereka. Kukira ancaman sekolah di asrama akan mengubah Vivian, tapi tidak. Sepertinya itu justru makin membuatnya tertantang. Suatu hari saat makan malam, telepon Owen berbunyi. Dia keluar ruangan untuk menerimanya, dan saat kembali, wajahnya mengerinyit kesal. Lalu kepalan tangannya mengebrak meja. Vivian, kau buat masalah lagi ya? Berani-beraninya kamu membobol masuk dan mencuri dari lab kimia. Aku benar-benar tak tahu harus bilang apa. Dia tak merespon. Masih fokus pada piringnya yang membuat Owen makin parah. Dia berteriak. Gurumu bilang jika kau membuat masalah kecil lagi, mereka akan mengeluarkanmu. Apa itu maumu? Ya Tuhan, dikeluarkan dari sekolah. Itu akan membuat malu keluarga kita. Grace menambahkan. Vivian melotot ke Grace, tapi dia masih meneruskan. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk mengirimnya ke sekolah asrama, tapi kau menolak. Kemudian tiba-tiba, matanya berbinar seolah baru saja mendapati ide gila. Lalu dia berpaling menatapku dengan senyuman yang membuatku merinding. Aku tahu. Easton itu murid berprestasi, dan dia ada di sebagian besar kelas Vivian, ya kan? Jadi dia bisa mengawasinya. Mungkin akan ada hasil yang baik. Apa? Tak mau. Vivian dan aku berteriak bersamaan. Sementara aku diam-diam mengutuk ide gila Grace. Owen tampak cukup senang dengan hal itu. Ya, itu kedengarannya bagus. Tak mungkin, memangnya siapa dia mau mengawasiku? Baiklah, jika kau tak suka itu, maka kusarankan kau pergi ke kamarmu dan mulai berkemas untuk sekolah di asrama. Vivian tak berkata apa lagi. Hanya merajuk dan bergegas kembali ke kamarnya. Owen menggelengkan kepalanya dengan lelah, lalu memberitahuku untuk ngobrol sebentar dengannya di ruang kerjanya. Easton, tolong bantu aku mengawasi Vivian.
Jujur aku tak ingin mengirimnya pergi ke asrama. Tapi aku juga tak bisa duduk diam saja dan menunggunya dikeluarkan dari sekolah. Ini membuatku dilema di sini. Aku tak ingin terlibat dengan gadis keras kepala ini, tapi aku juga tak bisa menolak Owen. Melihatku ragu, dia melanjutkan. Tolonglah, dia itu anak baik. Dia hanya mengalami masa-masa sulit, dan dia sangat marah dengan semuanya. Dia sangat marah padaku. Dan ya, kalian bisa tebak, aku menyerah dan setuju untuk membantunya. Dia kemudian segera mendaftarkan serangkaian tugas. Jangan sampai Vivian mendapatkan nilai kurang dari C. Jangan biarkan dia nongkrong dengan teman-temannya yang nakal, termasuk Carter. Pacarnya sekarang yang tak disukai. Ikuti dia dengan seksama, dan jangan biarkan dia melanggar aturan sekolah apapun. Pastikan dia serius belajar sekali ini saja. Ini kedengarannya sederhana, ya kan? Mungkin untuk orang normal, tapi Vivian itu jauh dari kata normal. Sebaliknya dia itu merepotkan, licik, dan tak kooperatif. Aku tak tahu bagaimana akan kuyakinkan pemberontak seperti Vivian untuk mematuhi aturan-aturan ini. Tapi sudah kukatakan pada Owen aku akan membantu. Jadi sekarang aku harus memegang omonganku. Jadi sejak saat itu, aku resmi menjadi tutor sekaligus asisten pribadi Vivian. Aku harus mengajarinya setiap hari, mengawasinya 24 jam sehari dan tentu saja harus tahan dengan prank jahilnya untuk lepas dari pengawasanku. Tolong fokus. Kenapa kau terus menatap keluar jendela dan melamun di saat ujian sudah semakin dekat? Aku sangat marah pada Vivian. Aku tak mau begitu, tapi aku pusing, jadi aku tak bisa konsentrasi. Dia tak bisa membodohiku dengan wajah pura-pura melas itu. Langsung ku ambil tablet aspirin dari kantong kemejaku, dan gerakan kepalaku memberi isyarat untuk diambilnya, supaya dia bisa terus belajar. Vivian tercengang, mengambil pulpennya, dan mulai mengerjakan PR. Tapi kurang dari 5 menit, dia menoleh ke arahku dan bertanya, "Hey Easton, apa kau suka main game?" Aku membalik halaman buku, dan dengan enggan menjawab ya. Jelas, dia hanya menunggu untuk itu. Karena dia langsung mengeluarkan Nintendo Switch miliknya, dengan bersemangat memberikannya padaku, dan berkata, "Jadi kau bisa memainkan ini, dan aku akan tidur sebentar." Aku begadang sampai larut malam kemarin menonton film. Menguap. Kalau waktunya habis, bilang saja ke ayahku kalau kita sudah selesai belajar. Sebelum aku bisa berkata apapun, dia sudah melompat ke ranjangnya dan menyelimuti dirinya. Sungguh membuatku frustasi. Tapi kemudian sebuah ide muncul di kepalaku. Baiklah, kalau begitu kita ganti metode belajarnya. Hujan bahasa, bagaimana menurutmu? Lalu kuraih mini speaker di atas meja. Memainkan pelajaran audio bahasa Spanyol dengan volume paling kencang. Dan meletakkan tepat di telinganya. Dia langsung menutupi kepalanya dengan sebuah bantal. Tapi aku tak menyerah dan terus mendorong speaker itu lebih dekat. Setelah berguling-guling di ranjang sebentar, dia akhirnya mengaku kalah. Dengan wajah cemberut kembali ke meja belajar dan berkata, "Oke, tolong hentikan siksaan gila ini. Kau ingin aku duduk di sini dan belajar ya kan?" Aku melipat tangan dan tersenyum puas. Gadis ini tak terlalu sulit untuk ditangani. Aku tak secuek Vivian. Sebaliknya, aku sangat cemas kalau dia gagal di ujiannya. Dan aku akan disalahkan. Aku bahkan harus memohon padanya. "Hei, tolong. Fokuslah belajar sastra. Kumohon, jika kau dapat F, maka tamatlah riwayatku." Itu bukan urusanku. Vivian mencibir. Dengan putus asa aku berikan padanya esai milikku. "Ini, aku sudah menyiapkan ini sebagai referensimu. Kau hanya perlu mengingatnya." Dengan cepat dia amatinya sekilas, kemudian menjatuhkannya di meja dan menjawab, "Tidak kau bisa pelajari sendiri. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan." Tak berdaya, ku ambil esai itu dan membacanya dengan lantang. Aku membacanya lagi dan lagi, dengan harapan bahwa sambil dia mengecat kukunya, dia bisa mengingat beberapa kalimat. Awalnya Vivian tampak terganggu, tapi kemudian dia terkekeh dan berkata, "Oke, biar ku pelajari sendiri. Wajahmu yang malas terlihat lucu sekali." Sungguh keajaiban. Dia benar-benar mulai membaca catatannya. Tapi jujur saja, aku tak berharap banyak. Tapi kalian tahu tidak, hal yang paling tak terduga terjadi. Saat kami berdiri di luar gerbang sekolah, dia menunjukkan padaku hasil ujiannya. B dan C, dan tak ada D. Wah, rasanya ini bahkan lebih baik daripada aku mendapat A+. Ya, hampir sih. Aku hendak memberinya selamat, tapi ku dengar seseorang meneriaki namanya. Lalu aku berbalik ke belakang, melihat beberapa anak mendatanginya. Oh tidak, ini adalah pengaruh buruk yang Owen ceritakan padaku untuk dijauhkan darinya. Oh tidak, teman Vivian berjalan menghampirinya. Jadi dengan cepat ku tarik dia ke samping, dan dengan tegas menyuruhnya segera pulang.
Vivian menjauhkan tangannya dan berkata, "Hah, ini bukan urusanmu. Aku bisa berada dimanapun, dengan siapapun, dan kau tak berhak memaksaku." "Baiklah, kalau kau tak ikut denganku, maka aku akan menelpon Owen, dan kau tak perlu ragu untuk dikirim ke sekolah asrama di akhir pekan ini. Apa itu yang kamu mau?" Dengan enggan dia berpamitan ke teman-temannya, lalu ikut aku pulang. Aku tak bisa menahan senyum bangga. Aku sudah melakukan tugas dengan baik. Ah, senang rasanya berhasil. Aku Istan, dan jika kalian belum melihat bagian 1 dan 2 dari ceritaku, kusarankan kalian memeriksanya. Dan untuk Vivian, tidak kok, aku tak punya sifat superior. Aku hanya memerintahnya seperti ini karena ayahnya, Owen, memberiku tugas mengawasinya. Aku dapat perhatian penuh darinya. Karena jika dia berulah, maka ayahnya akan mengirimnya ke sekolah asrama. Aku tak paham. Aku tahu Vivian tak ingin dikirim ke sana. Tapi kenapa sih dia tidak bisa bersikap baik? Dia ini bukan gadis yang biasa-biasa saja, malah nakal. Seharusnya jadi nama tengahnya. Besoknya saat aku berjalan menuju kelas, semua orang memandangiku dan tertawa. Kemudian, cowok yang duduk di sebelahku menunjukkan padaku sebuah foto di ponselnya. Ya ampun, ada apa ini? Ya, itu aku tertidur di meja kamarku. Mulutku terbuka lebar, dan aku ngiler. Siapa yang memposting ini online? Cuma Vivian yang bisa. Tiba-tiba sebuah pesawat kertas mengenai kepalaku. Kubuka dan kubaca pesannya. Itu untuk mempermalukanku di depan teman-temanku, bahkan Stephens. Permainannya bagus, Vivian. Tentu saja, aku ini orang yang terlalu rajin dan bertanggung jawab untuk membatalkan misiku, hanya karena satu foto konyol. Kalian tahu tidak, sejak aku setuju untuk mengawasi Vivian, selalu kupastikan dia berada dalam pandanganku. Aku mengikutinya sangat dekat, sehingga segera saja rumor mulai beredar seperti halnya, apa mereka berdua pacaran, dan Stan itu cowok matre. Tapi menurutku kalimat kekanakan mereka itu lucu. Lagi pula, aku tahu bagaimana kebenarannya. Hingga suatu hari, aku sedang belajar di perpustakaan saat Laila duduk di sebelahku. "Ada apa di antara kau dan Vivian? Maksudku, kalian sepertinya selalu bersama." Lidahku terlalu keluh untuk menjawab, jadi Laila melanjutkan. "Kurasa kau harus menjauhinya. Percayalah, tak ada yang baik dari gadis macam itu." Entah dari mana Vivian melompat masuk dan berteriak. "Oh, permisi. Apa maksud yang kau katakan barusan? Jadi, menurutmu aku ini cewek macam apa?" Semua orang di perpustakaan menatap kami. Laila tak bisa menjawab. Sementara tatapan mata Vivian membuatku takut. Aku berusaha mencari cara untuk meredam semuanya. Tapi dengan marah, Vivian menyapu buku di atas meja, lalu bergegas pergi. Aku ingin mengejarnya, tapi Laila menahan lenganku dan menyuruhku untuk mengabaikannya. Kemudian dengan nada manis, dia memintaku untuk membantunya dengan soal matematika. Aku senyum terpaksa dan menjawab, "Ya, tentu saja." Setelah itu, setiap kali kulihat Vivian, entah itu di sekolah atau di rumah, dia tak mengucapkan sepatah kata pun kepadaku dan malah memberiku tatapan mematikan. Tatapannya agak menakutkan dan membuatku tak nyaman. Tapi lebih dari semuanya itu membuatku merasa bersalah. Tapi aku tak paham kenapa. Aku tak melakukan hal yang salah, ya kan? Kemudian suatu kali, aku sedang menuju ke kantin saat kulihat Grace. Apa yang dilakukannya di sini? Aku menyusulnya dan dia bilang kepala sekolah menelpon karena Vivian bermasalah lagi. Tapi karena Owen sudah hampir berangkat dinas, dialah yang harus datang. Dia itu menyusahkan sekali. Aku harus tinggalkan jadwal perawatan kukuku lebih cepat. Dia melambaikan kukunya yang setengah jadi di hadapanku. "Lihat, jelek sekali." Aku berjalan bersama Grace. Makan siang bisa menunggu, karena aku perlu mencari tahu apa yang Vivian sudah lakukan kali ini. Aku tak paham, karena aku sudah mengawasi dirinya dari dekat, dan aku tak lihat dia melakukan apapun yang buruk. Dari luar, kulihat ada Laila dan Vivian ada di sana. Grace menyerbu masuk ruang kantor, dan aku berjalan masuk di belakangnya. Ternyata, naskah ujian sejarah hilang. Dan sebelumnya, Laila melihat Vivian menyelinap ke ruang guru itu. Frustasi, Vivian berteriak, "Tidak, itu bukan aku. Laila mengada-ngada." Tapi kepala sekolah tidak mempercayainya, dan bersikeras Vivian yang melakukannya. Ia juga menyatakan Laila itu siswa teladan, dan tak ada alasan untuk mengada-ngada soal ini. "Ini saatnya kau dikeluarkan." Kepala sekolah itu memberi pernyataan. Kupandang Vivian dengan keprihatinan, dan dia terlihat seperti akan menangis. Tepat saat itu, Grace angkat bicara. "Apa Anda punya bukti lain selain kata-kata gadis ini? Bagaimana bisa Anda menuduh Vivian seperti itu saat bukti satu-satunya adalah kesaksian siswa lain? Aku tak merasa putriku ini orang semacam itu." Vivian mendongak ke arah Grace dengan mata melebar. Setelah berdiskusi beberapa saat, pada akhirnya kepala sekolah berubah pikiran tentang mengeluarkan Vivian dan memutuskan bahwa hal ini perlu diselidiki lebih lanjut. Aku merasa lega. Karena saat keluar dari sana, Vivian dengan canggung menatap Grace dan berkata, "Terima kasih." Lalu kabur.
Sungguh aneh melihatnya bersikap malu-malu. Tapi kurasa yang dilakukan Grace sangat berarti baginya. Karena setelah itu mereka menghentikan perseteruan kecil mereka. Grace tak memberitahu Owen tentang apa yang terjadi. Dan Vivian bahkan meminta temannya untuk merawat anjing peliharaannya untuk sementara waktu. Jadi Grace bisa beristirahat dari bersin-bersin. Rasanya menyenangkan tidak tinggal di zona perang lagi. Tapi lebih dari itu, versi dari Vivian ini, ya, sangat mengemaskan. Saat itu Sabtu malam, dan aku sedang main PS5 di ruang keluarga saat Vivian muncul. Wah, dia berdandan dan terlihat, sangat cantik. Sampai nanti pecundang, aku akan pergi kencan dengan Carter. Dia melambai padaku. Aku langsung lompat dan berseru, "Tidak, kau tak boleh." Maksudku, itu salah satu hal yang tabu yang Owen sudah sebutkan sebelumnya. Aku berusaha membuatnya tetap tinggal di rumah, tapi tak berhasil. Jadi ku ambil jaket dan diam-diam mengikuti mereka ke tempat pertemuannya. Ya, aku jadi obat nyamuk, tapi aku perlu memastikan tak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Aku sudah janji ke Owen. Aku mengikuti mereka di bioskop terbuka. Murahan. Duduk tak begitu jauh, kulihat mereka berciuman. Dan kemudian di tengah jalannya film, Carter meraih tangan Vivian dan menuntunnya. Kemana mereka? Melihat wajah Carter yang bersemangat, tak sulit menebak apa yang sudah direncanakannya. Sebagai pengawas Vivian, aku tak bisa biarkan itu terjadi. Jadi, aku segera datangi mereka, cepat-cepat melingkarkan jaketku di pinggang Vivian, dan berbisik padanya. Tante Flo sedang perjalanan ke rumah. Vivian tampak terkejut, dan yang mengejutkan Carter. Vivian langsung menyuruhku membawanya pulang. Saat kami tiba, dia langsung ke atas menuju ke kamar mandi. Dan seperti yang kuduga, tepat 1 menit dan 30 detik, kemudian dia berlari padaku dan berteriak. "Berani-beraninya kau bodohi aku. Kau mengacaukan kencan hari jadianku yang ke-3 bulan." Kemudian dengan marah dia balik ke kamarnya dan membanting pintu. Dia boleh marah padaku kalau dia mau. Aku hanya jalankan tugasku. Setelah itu, Vivian menolak bicara denganku. Dan kapanpun kulihat Carter, tatapan mematikannya mempertegas bagaimana perasaannya terhadapku. Kemudian suatu hari sepulang sekolah, saat aku sedang menunggu Vivian muncul di gerbang sekolah, ponselku bergetar. Itu darinya. "Aku terjebak di toilet perempuan di lantai 2. Tolong cepat." Tanpa pikir panjang, aku bergegas ke sana. Aku hendak menggedor pintu biliknya saat kurasa ada seseorang mencekram ke arahku dan menarikku ke belakang. Itu adalah kepala sekolah. Diikuti oleh Carter dan Vivian. Apa? Kenapa dia ada di sana? Ini sangat mengerikan. Kepala sekolah menyuruhku mengikutinya ke kantor. Lalu menuduhku tukang intip. Apa? Aku berusaha membela diri, tapi dia tak mempercayaiku. Kurasa ini tak mengherankan, mengingat aku tak memberitahunya soal pesan Vivian. Betapa marahnya aku pada Vivian karena menjebakku. Aku tahu jika aku memberinya masalah lagi, dia akan dikeluarkan. Dan aku tak mau itu. Tidak hanya sangat menyebalkan, semua orang mengira saya pengintip. Tapi aku juga akhirnya diskors selama sisa minggu itu. Aku berada di rumah merasa sedih dan memaksakan diri untuk belajar. Tapi aku tak bisa konsentrasi pada apapun, bahkan fisika. Ini menyebalkan. Sementara aku memikirkannya, ku dengar ada yang mengetuk pintu. Ku buka pintu, melihat Vivian berdiri di sana. Hebat, sekarang dia di sini untuk menabur garam di lukaku. Terlepas dari seberapa besar kau membenciku, kau tak seharusnya menjebakku seperti itu. Ini bisa mempengaruhi masa depanku. Ku tutup pintunya tapi dia menahanku dengan kakinya. "Tunggu, aku punya berita baik untukmu." Dia tersenyum padaku. "Kau bisa kembali sekolah besok. Itu semua ulah Carter, jadi kau sudah bebas." Aku memandang Vivian dengan keheranan dan menanyakan apa itu benar. Segera setelah dia mengangguk, aku langsung memeluknya. Beberapa saat kemudian, aku merasa sepertinya aku berlebihan, jadi kulepaskan dia dan menggaruk kepalaku malu-malu. Lalu Vivian cerita semuanya. Ternyata dia baru tahu kalau Carter telah mencuri ponselnya dan mengirim pesan itu untuk menjebakku. Lalu Carter beritahu kepala sekolah, dia lihat aku menyelinap ke toilet perempuan. Vivian membuatnya mengaku. Tapi dia diam-diam merekamnya dan mengirim rekaman itu ke kepala sekolah. Jadi, aku tak diskors lagi. Sungguh melegakan. Astaga, aku sangat berterima kasih pada Vivian. Tapi kemudian aku bertanya padanya. "Tapi Carter itu kan pacarmu?" "Enggak, sudah kuputuskan. Aku sudah tak suka lagi dengan cowok nakal. Sebagai gantinya, aku mau seseorang yang peduli dan baik." Dia menyeringai padaku. Nah, ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Dan meskipun Vivian terkadang masih berani keras kepala, sekarang dia lebih serius belajar. Suasana di rumah kami cukup baik, yang mana membuat hidupku jauh lebih mudah. Dan kalian tahu tidak, Vivian dan Grace bahkan pergi belanja bersama. Dan aku harus ikut dan membawakan belanjaan mereka.
Dan jika kalian bertanya-tanya tentang aku dan Vivian, kurasa siswa pemberontak dan siswa berprestasi ternyata bisa akur. Kurasa kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Aku duduk di ruang resepsionis dengan kompres es di kepalaku, menunggu ibu datang menjemputku. Dasar bola nyasar bodoh di kelas olahraga itu. Oh, itu dia. Tampil glamor seperti biasanya. Ibu bergegas datang dan memelukku, memeriksa apa aku baik-baik saja. Kemudian ibu memanduku keluar dari sana dan menyusuri lorong. Sekelompok remaja laki-laki terpaku dan menatap dengan mulut ternganga saat kami lewat. Salah satunya bahkan bersiul seperti serigala. Bahkan guru matematikaku yang sedang berjalan keluar kelasnya mulai membetulkan dasinya dan melambaikan tangan ke arah kami. Tidak, reaksi itu tidak ditujukan padaku. Itu semua untuk ibuku. Ibu terlalu cantik untuk terpengaruh oleh bagaimana para pria bertingkah laku di dekatnya. Di perjalanan pulang, aku mendapat pesan dari sahabatku Mini. Aku bertaruh semua pria akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kencan dengan ibumu. Dia bagai seorang dewi tadi. Aku tertawa kecil. Membayangkan sekelompok pria dewasa bersaing untuk mendapatkan perhatian ibu membuatku geli. Aku tak paham kenapa ibuku masih melajang. Ibu itu orang yang cantik, sukses, dan sangat baik. Dan kurasa ia akan senang jika ada pria bersama dengannya, ya kan? Oke, jadi Mini tak benar-benar serius. Tapi semakin kurenungkan, gagasan itu semakin menarik, jadi aku membalas pesannya. Ceritakan lebih banyak soal ide kompetisimu itu. Kemudian suatu kali, saat ibu sedang pergi dinas, aku mengundang Mini ke rumah. Kami habiskan sepanjang sore memposting audisi online dan menyebarkan selebaran di sekitar kota. Tak lama kemudian, lamaran yang masuk membanjir. Ya ampun, beberapa ada yang tampan, tapi beberapa sangat tak tampan. Hapus saja, pastinya. Kami siapkan segalanya dan habiskan berjam-jam memilah-milah semua pelamar. Harus ketat, karena yang terpilih harus sempurna seperti Pangeran Paris untuk bersanding dengan wanita seperti ibuku, yang sebenarnya bernama Helen. Akhirnya kami menyaringnya jadi 10 besar dan kami mengundang mereka untuk mengikuti babak 1. Kebugaran itu penting, ya kan? Ya, setidaknya itulah yang dikatakan Mini. Jadi kami menyiapkannya di taman setempat. Semua pria tersebut muncul, termasuk Pak Swanson, guru senamku. Oh, canggung sekali. Tapi hey, kurasa dia pria yang tampan dan kuat secara fisik. Pertama-tama mereka harus lari 1 putaran penuh di lapangan, karena stamina itu penting. Kemudian mereka harus mengangkat beban seberat 54 kilo, setara dengan berat ibuku. Ibu pastinya butuh pria yang bisa memanggulnya di atas pundak seperti yang mereka lakukan di film-film. Ya Tuhan, melihat mereka sedang pemanasan sungguh menggelikan. Seorang pria muncul dengan baju terusan berbahan likra dan mulai melakukan gerakan jumping jack, dan pria lainnya melakukan gerakan karate yang aneh. Semuanya menyelesaikan lari, ya, hampir semuanya. Tapi beberapa dari mereka kesulitan mengangkat beban, termasuk Pak Swanson, yang sudah berubah merah padam dan mengerang. Aku dan Mini menutup mulut untuk menahan tawa kami. Selamat tinggal Pak Swanson. Itu karena jahat pada kami di kelas 6. Menyelesaikan babak ke-1, kami mengeliminasi 3 pria. Sayang sekali karena mereka tampan. Masuk babak kedua. Ini bukan hanya tentang otot, otak juga penting. Itulah kenapa Mini dan aku menghabiskan 2 hari mencatat semua pertanyaan untuk babak kuis siapa mau jadi pacar ibuku. Ibuku pantas dapatkan pria yang tahu segalanya. Kami siapkan deretan kursi anak di halaman belakang. Lalu kami berjalan di sepanjang barisan dan melontarkan pertanyaan kepada mereka. Tiba-tiba, seorang pria berdiri dan dengan marah mengatakan ke yang lain, "Kenapa kita biarkan anak-anak menguji kita seperti ini?" Lalu dia bergegas pergi. Mini berbisik. Tak terlalu mengejutkan sebenarnya, kulihat dia garuk-garuk kepala saat pertanyaan lainnya. Kami kemudian mengeliminasi mereka yang nilainya paling rendah, menyisakan hanya 5 yang berpotensi lanjut ke babak ketiga. Malam itu, aku hendak mengambil sesuatu untuk dimakan. Kulihat ibuku berdiri di dapur. Ia kembali lebih cepat daripada yang kukira. Ia menatap tumpukan profil yang ada di atas meja dengan stempel diterima dan ditolak di atasnya. Bingung, ia bertanya padaku, "Zara, apa artinya ini?" "Bu, kami rasa ibu sudah lama sekali menyendiri. Jadi aku dan Mini mengadakan kompetisi untuk menemukan pria untukmu." Aku memasang wajah luguku. Sebenarnya besok adalah babak ketiga. Akan sempurna jika ibu bisa bergabung dengan kami untuk wawancara. Kumohon. Ibu melotot padaku dan menggelengkan kepala. Tapi aku terus memaksa sampai akhirnya dia berkata,
Baiklah, aku akan datang. Aku melongo kegirangan dan memeluknya. Masuk ke babak ketiga, tahap wawancara. Aku dan Minnie memberi pertanyaan sementara ibu, Ratu Helen, menyaksikan dari singgasananya. Yang pertama, Tyler, melambai pada ibu dan berkata, "Helen, apa kau mengenaliku?" Ibu hanya tersenyum ramah. Ternyata, Tyler sudah naksir berat dengan ibuku sejak mereka berdua masih SMA. Kemudian saat Minnie memintanya menunjukkan bakatnya, dia abaikan Minnie dan berkata kepada ibu, "Oh Helen, aku tak pernah berhenti mencintaimu. Kau ingat dulu waktu kita..." Aku berteriak, menyelanya. Tak cukup mengesankan. Selanjutnya, yang kedua masuk, Simon. Oh, ia mengenakan setelan jas dan terlihat seperti pria terhormat. "Mungkin kau tak mengenaliku." Simon angkat bicara. Senyum ibu menghilang. "Aku Simon, kepala bagian teknik di perusahaan kita." Simon pasti sudah lama sekali naksir pada ibu, tapi ibu bahkan tidak tahu kalau dia ada. Penampilan bakatnya adalah memperbaiki 2 komputer rusak di rumahku. Berguna sih, tapi jujur saja itu tak cukup menarik. Ditambah, dia yang merupakan kolega ibu membuat canggung. Duh. Begitu yang ketiga, yaitu James masuk, ibu langsung bangkit terkejut. "Helen, aku sangat merindukanmu." Dengan tulus dia berkata. Ibu langsung memberi isyarat padaku untuk mengeliminasinya. Kemudian bangkit dan masuk ke dalam. Ternyata James adalah mantan pacarnya di zaman kuliah. Oke, menyeramkan. Oh ya sudah, tersisa 2 pria. Yang berikutnya sangat memesona. Dia kelihatan seperti anggota boy band. Aku dan Minnie menepuk tangan bersemangat. "Hai, aku Daniel. Senang bertemu kalian." Senyum Daniel benar-benar membuatku dan Minnie meleleh. "Aku tak tahu apa kalian tahu, tapi aku tinggal di jalan ini." Yang benar. Bagaimana bisa aku tak tahu ada tetangga tampan seperti ini? Dia kemudian mengeluarkan gitarnya dan memainkan sebuah lagu. Ya Tuhan, pria ini layak mendapat nilai sempurna. Tapi dia baru berumur 21 tahun. Jauh lebih muda dari ibu. Andy adalah yang terakhir dari semuanya. Sangat tampan dan manis. Sedangkan bakatnya, dia membuat cupcake untuk kami. "Kue-kue imut ini dibuat khusus untuk kalian para gadis cantik." Dia tersenyum. "Oho, betapa mempesonanya." Akhirnya, aku dan Minnie duduk bersama dan mendiskusikan opsi kami. Nah, hasilnya cukup jelas. Dengan bersemangat kuumumkan. Kami sudah membuat keputusan. Ayah baruku, Pangeran Paris yang terpilih untuk ibuku Helen, sang juara, adalah Andy. Dia tampak sangat senang dan tersenyum pada ibuku. Ibu tetap menjaga senyumnya yang sopan dan tetap diam saja. Hore, ini bagus sekali. Akhirnya aku punya ayah. Terlebih lagi yang ini bisa membuat makanan yang luar biasa. Aku tak sabar menunggu kencan pertama mereka. Sekarang biar ku beritahu kalian, kencannya berjalan dengan luar biasa. Andy mengajak ibu dan aku ke sebuah restoran mewah di kota. Dia menarik kursi untuk kami, memesan makanan yang dia rasa kami akan suka. Lalu dia mulai membagikan cerita-cerita yang keren sekali. Dia sungguh pria yang baik. Jika aku punya pacar, aku mau yang seperti dia. Setelah kami selesai, aku menyeberang jalan untuk membeli es krim dan melihat mereka berpelukan. Sempurna, sepertinya semuanya berjalan lancar. Oh, Andy, aku sudah bisa membayangkan kehidupan di mana dia menjadi keluarga. Malam itu, ibu duduk di sampingku sementara aku sedang mengirim pesan sambil nonton TV. "Zara, aku senang melihatmu bersenang-senang beberapa hari ini." Aku bergumam. "Masih mengirim pesan. Tapi pernahkah terlintas di pikiranmu bahwa yang kau lakukan ini untukmu dan bukan untukku?" "Maaf?" Aku berusaha keras untuk membuatnya bahagia dan ibu bisa bilang begitu padaku? Aku melepas pandangan dari ponsel dan menatapnya. "Sayang, kau hanya memilih pria yang kau paling sukai. Itu pilihanmu, bukan pilihanku. Aku menghargai apa yang kau lakukan, tapi hubungan tidaklah semudah itu." Dengan penuh air mata, aku ambil ponselku dan mengguncangnya. Mengatakan kalau aku sudah mengundang Andy datang di akhir pekan untuk mengajariku memasak. Ibu tersenyum. "Tak masalah. Aku dan Andy sudah bicara dan memutuskan untuk tetap berteman. Jadi, rencana akhir pekan ini tetaplah sama." Aku menundukkan kepalaku dan meminta maaf padanya. Ibu benar, aku memilih Andy jadi favoritku tanpa pertimbangkan perasaan ibu. Tapi, ya, itu tak seburuk itu. Karena setelahnya, Andy selalu datang hampir tiap akhir pekan, mengajakku belanja bahan pokok dengannya, lalu memasak untuk kami. Dia mengajariku cara memasak dan membuat kue, dan kami bahkan ngobrolin cowok-cowok konyol di sekolahku. Serius, jika si Richard ingin dapat kesempatan dengan gadis secantik Zara kita ini?
maka dia harusnya lebih kuat, kata Andy sembari tangannya memasak dengan luas. Ya, Richard, terbakar. Ngomongin soal terbakar, aduh. Iya, itu aku yang barusan tersulut oven karena memikirkan semua ini. Andy bergegas datang, mengarahkan tanganku ke keran dan mengalirinya dengan air dingin. Oh, ya ampun. Dia sangat perhatian dan bijaksana. Tak seperti cowok kekanakan seumuranku. Tak lama lagi adalah ulang tahunku yang ke-16 dan tentu saja Andy jadi koki makan malamnya. Ibu dan Minnie hanya perlu menyalakan lilin kue ulang tahun. Kemudian, saat kulihat Andy diterangi cahaya lilin, aku tahu aku tak bisa lagi membohongi diri. Aku jatuh cinta padanya. Kuhabiskan berhari-hari merencanakan pengakuan terbaik padanya. Hanya saja sebelum bisa kuberitahu dia bagaimana perasaanku, ibu memberitahuku, Andy baru saja telepon aku dan cerita dia ditawari posisi kepala staf di New York. Dia akan pergi minggu depan. Apa? Tidak. Kenapa? Ini Andy, cinta pertama dalam hidupku. Itu sangat tidak adil. Kami tak sempat menemuinya hingga hari di mana dia berangkat. Aku dan ibu pergi ke bandara untuk mengantarnya pergi. Aku tak sanggup menatapnya, jadi pandanganku terpaku ke lantai, sementara dia asik ngobrol dengan ibuku. Zara, gunakan apa yang sudah kuajarkan padamu untuk merawat ibumu dengan baik, oke? Andy mengedip dan menepuk kepalaku. Aku tak bisa menahan diriku lebih lama lagi. Tangisku pecah. Kupeluk dirinya dan menangis terisak. Andy, aku mencintaimu. Tolong, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Beberapa saat, semua orang di bandara, termasuk ibuku, tercengang. Semua mata memandangku. Andy langsung mendorongku menjauh, berdehem dan mengatakan, Zara, kau ini gadis yang cantik dan juga manis. Kau akan temukan pacar yang sesuai. Kemudian dia menoleh ke ibuku. Doa yang terbaik untuk kalian. Selamat tinggal Helen, selamat tinggal Zara. Dan aku melihatnya berjalan pergi dengan air mata membasahi wajahku. Begitulah, sudah 6 bulan sejak itu. Dan aku akhirnya menyadari bahwa perasaanku pada Andy hanyalah perasaan bingung seorang remaja. Aku memang menyayanginya, tapi itu lebih seperti mengagumi dan menghormatinya sebagai sosok seorang ayah. Oh ya, aku beneran sudah punya ayah sekarang, tapi itu merupakan pilihan ibuku tersayang, namanya Harris. Dan dia mungkin bukan koki sehandal Andy, tapi dia pria yang baik dan dia bisa membuat ibu bahagia. Dan tentu saja, kami masih saling berkabar dengan Andy. Baik karir maupun kehidupan percintaannya berjalan sangat baik di kota apel besar itu. Aku sudah memetik pelajaran, hidup penuh dengan pilihan. Beberapa baik dan beberapa tak terlalu baik. Tapi terkadang, sebesar apapun keinginan kita, kita tak bisa membuat pilihan untuk orang lain. Justru, kita seharusnya berbesar hati dan biarkan mereka memilih sendiri. Kehidupan SMA sudah dimulai dan berjalan cukup lancar. Saat ini aku sedang berhubungan dengan cowok yang sangat tampan di kelas matematika. Cowok seumuranku ternyata tak terlalu buruk sejujurnya. Kehidupan Minnie juga tak terlalu buruk. Karena dia sekarang memacari Daniel si musisi itu dan menikmati touring bersamanya kapan saja dia manggung di konser. Akhirnya, yang membahagiakan bagi semua orang, bukan?